nama saya Arianti Ariana Selvira dengan NIM 112011257 dari kelas MA20C16. Saya adalah seorang mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Dalam video ini, saya akan membahas sedikit mengenai sistem informasi manajemen. Untuk memenuhi tugas besar sistem informasi manajemen dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Ehsan Eskom MM. Secara umum, sistem informasi manajemen dapat diartikan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi menyeluruh dan terkoordinasi secara terpadu yang berupa data digital sebagai sebuah informasi melalui rangkaian cara tertentu sebagai sarana kontrol dan pengawasan untuk meningkatkan produktivitas yang sesuai target berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Fungsi sistem informasi manajemen ini awalnya hanya sebagai transformasi data. Tetapi, seiring perkembangan teknologi, fungsinya pun terus berkembang. Berikut beberapa contoh fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam biaya di dalam organisasi. Kemudian yang kedua, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada sebuah departemen yang berkoordinasi. Kemudian yang ketiga, berperan penting dalam proses pengambilan keputusan di dalam bisnis. Karena dalam bisnis, keputusan dibuat berdasarkan informasi yang relevan, dan informasi yang relevan hanya dapat diambil dari sistem informasi manajemen. Kemudian yang keempat, membantu dalam membangun hubungan yang sehat antara setiap orang dari departemen ke departemen melalui pertukaran informasi yang tepat. Kemudian yang kelima, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real time. Sistem informasi juga memiliki tujuan. Tujuannya pun ada banyak. Yang pertama, menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Secara umum, sistem informasi manajemen itu merupakan suatu sistem informasi menyeluruh dan terkoordinasi secara terpadu yang berupa data digital sebagai sebuah informasi melalui rangkaian cara tertentu sebagai sarana kontrol dan pengawasan untuk meningkatkan produktivitas yang sesuai target berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Tujuan sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang memang memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan dan perencanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau bidang tertentu. Tujuannya antara lain yang pertama, menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengembangan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Kemudian yang kedua, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Kemudian yang ketiga, menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Kemudian, selanjutnya, yang terakhir, menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Dari beberapa tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang manajer atau pemilik bisnis sebuah perusahaan itu sangat membutuhkan sebuah media dan perlu mempunyai akses menuju informasi akuntansi manajemen dan juga mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk bisa menggunakannya. Sistem informasi manajemen inilah yang bisa membantu mereka untuk mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, dan mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan sebelumnya atau yang sedang berjalan.
Contoh dari sistem informasi manajemen yaitu yang pertama ada Executive Support System atau ESS. Sistem ini akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan bisa caranya yaitu dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Kemudian yang kedua, Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. GTSS fungsinya adalah untuk mencari solusi atau permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. Contohnya yaitu e-government. Manajemen juga memiliki banyak manfaat. Manfaat yang pertama yaitu manajemen sebuah bisnis atau perusahaan dapat memperoleh gambaran umum dari sebuah operasi mereka. Yang kedua yaitu manajer perusahaan atau pemilik bisnis yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka. Kemudian yang ketiga, sebuah bisnis atau perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Dari pengalaman saya bekerja, sistem informasi yang ada di perusahaan saya, perusahaan tempat saya bekerja yaitu salah satunya itu ada grup WA, yaitu berisi tentang informasi mengenai perusahaan. Misalnya ada pengumuman tertentu atau ada keadaan tertentu atau ada intinya tuh mengenai informasi-informasi yang ada di dalam perusahaan. Kemudian di dalam organisasi perusahaan itu sendiri terdapat folder ya, folder itu tuh maksudnya itu terdapat folder. Misalkan saya bekerja di bagian accounting. Di folder itu sendiri hanya orang accounting saja yang bisa mengaksesnya, sedangkan bagian lain itu tidak bisa karena tidak diberikan akses kecuali atas persetujuan atasannya. Dan saya sendiri bisa membuka folder accounting, public, logistik, dan ya hanya 3 itu saja yang bisa diperbolehkan untuk bagian accounting. Ya, kesimpulannya, sebuah perusahaan itu pasti membutuhkan sebuah informasi. Ya, sistem informasi manajemen itu sangat penting. Jika tidak ada sistem informasi, perusahaan tidak akan berkembang, tidak akan maju. Sekian video mengenai penjelasan sistem informasi manajemen dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.